pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi sistem respirasi. Ada beberapa hal yang akan dibahas dalam materi ini. Yang pertama, pengertian sistem respirasi. Yang kedua, organ-organ penyusun sistem respirasi. Yang ketiga, bentuk dan struktur jaringan sistem respirasi. Dan yang keempat adalah fungsi dari setiap organ sistem respirasi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian respirasi. Apa sih respirasi itu? Respirasi adalah proses biokimia di mana sel-sel organisme memperoleh energi dengan menghubungkan oksigen dan glukosa. Organ-organ apa saja yang menyusun sistem respirasi manusia? Organ-organ sistem respirasi manusia ada 9. Yang pertama, rongga hidung. Yang kedua, trakea. Yang ketiga, paru-paru. Yang keempat, bronkus. Yang kelima, faring. Keenam, laring. Ketujuh, bronkiolus. 8, alveolus. Dan yang ke-9 adalah diafragma. Kita masuk pada struktur jaringan yang menyusun organ-organ sistem respirasi manusia. Yang pertama ada struktur jaringan yang menyusun rongga hidung. Struktur jaringan yang menyusun rongga hidung ada 3. Yang pertama, jaringan epitel pipi berlapis yang berfungsi untuk melindungi lapisan terluar hidung. Yang kedua, jaringan tulang rawan yang berfungsi untuk menyokong dan membentuk hidung. Yang ketiga, jaringan ikat longgar yang berfungsi untuk menyatukan berbagai jaringan. Yang kedua, struktur jaringan yang menyusun organ trakea. Yang pertama, jaringan ikat yaitu tulang rawan. Yang kedua, jaringan epitel silinder berlapis. Ketiga, struktur jaringan yang menyusun organ trakea, yaitu jaringan epitel pipi berlapis yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap abrasi dari kehilangan air. Yang kedua, jaringan skumosa sederhana. Yang ketiga, jaringan epitulum berfungsi untuk perlindungan jaringan di bawahnya dari radiasi, pengeringan, racun, dan trauma fisik. Yang keempat, jaringan ikat yang berfungsi untuk memompa, melindungi, dan memberikan struktur pada jaringan dan organ lain di dalam tubuh. Yang kelima, jaringan otot berfungsi sebagai pergeseran tubuh makhluk hidup. Yang keempat, struktur jaringan bronkus. Struktur jaringan bronkus ada 4, yaitu jaringan epitel yang menyusun bronkus ialah epitel silinder bersila. Sel-sel epitel ini menghasilkan lendir atau mucus yang berfungsi menangkap kotoran. Yang kedua, lopina propria atau membran dasar yang berfungsi sebagai fondasi bagi sel-sel epitel. Yang ketiga, jaringan otot yang menyusun bronkus merupakan otot polos. Yang keempat, tulang rawan. Tulang rawan merupakan tulang utama dalam penyusun saluran pernafasan. Yang kelima, struktur jaringan penyusun faring. Struktur jaringan penyusun faring yang pertama yaitu lapisan mukosa bersifat kuat dan elastis. Yang kedua, lapisan fibrosa. Lapisan fibrosa adalah jaringan yang kuat dan sedikit elastis. Yang ketiga adalah lapisan muskulai atau otot. Otot pada faring terdiri atas otot sikluar atau melingkar serta otot memanjang atau longitudinal. Yang keenam, struktur jaringan penyusun laring. Pertama, jaringan epitel berfungsi untuk membantu, melindungi atau menutup organ. Yang kedua, jaringan ikat yang berfungsi untuk menopang, membantu, melindungi, dan memberi struktur pada jaringan dan organ lain di dalam tubuh. Yang ketiga, fungsi jaringan otot sebagai alat gerak aktif. Ketujuh, struktur jaringan penyusun organ bronkiolus, yaitu jaringan epitel berfungsi untuk membantu dan melindungi atau menutup organ. Yang ke-8, jaringan penyusun organ alveolus, yaitu lapisan epitel yang dikelilingi oleh kapiler. Ke-9, jaringan penyusun organ diafragma, yaitu jaringan kolagen. Jaringan kolagen berfungsi untuk menjaga elastis kulit. Kolagen memberikan struktur dan kekuatan pada tulang dan jaringan tubuh. Masuk pada fungsi dari setiap organ sistem respirasi. Fungsi dari rongga hidung yaitu untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarahkan ke tenggorokan. Berikut fungsi dari trakea untuk membawa udara menuju paru-paru. Fungsi paru-paru sebagai tempat pertukaran gas dalam tubuh manusia.
Fungsi bronkus menghantarkan udara dari saluran nafas ke atas ke dalam paru-paru sehingga mengeluarkannya dari paru-paru. Fungsi faring sebagai saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar menuju tenggorokan. Fungsi laring untuk melindungi saluran pernafasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernafasan. Fungsi bronkus sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveolus. Di alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sistem pernafasan. Fungsi diafragma untuk memudahkan udara atau oksigen bergerak menuju paru-paru. Oke guys, jadi pembahasan materi tentang sistem respirasi pada manusia telah selesai. Sampai ketemu pada lain waktu.